Dewa Obat Terkuat. Bab 201. Liu Ke sedang memikirkan apakah akan menangis lebih sedih ketika kerumunan itu tiba-tiba terpisah. Beri jalan. Beri jalan. Kami reporter dari stasiun TV, tolong beri jalan. Seseorang menerobos kerumunan dan masuk sambil memegang kamera. Salah satu dari mereka memegang mikrofon di tangannya dan berpakaian formal. Dia jelas-jelas seorang reporter. Reporternya ada di sini. Biarkan reporter itu masuk secepatnya. Pencatut dan ruang medis hitam seperti ini harus diungkap. Benar, ungkapkan mereka. Biarkan semua orang di ibu kota provinsi melihat bagaimana balai pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Su merugikan orang. Kamerat reporter, cepat masuk, ambil gambar klinik pengobatan tradisional Tiongkok Su ini, dan ekspos. Kemarahan massa ibarat api. Dari sudut pandang kelompok rentan, sangat berlebihan jika ada orang yang masih hidup dihukum mati. Mereka tidak tahu bahwa suatu hari hal seperti ini akan terjadi pada mereka. Jika mereka tidak memberikan dukungan hari ini, siapa yang akan peduli pada mereka saat itu? Liu Ke sedikit terkejut saat melihat seseorang dari stasiun TV datang. Pengaturan Tuan Jia sangat teliti, dia bahkan mengundang stasiun TV. Dia tidak mengharapkan ini. Melihat wartawan dan kamera masuk, Liu Ke segera menyesuaikan ekspresinya. Dia sangat sedih hingga dia menangis. Tiba-tiba dia menjadi lemah, dan ketika dia memiringkan tubuhnya, dia akan jatuh ke tanah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Reporter itu buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya dan bertanya dengan prihatin, apakah Anda ingin duduk sebentar? Setelah mengatakan itu, reporter itu berbalik dan berkata, orang yang baik hati, tolong bawakan dia kursi. Seseorang segera membawa kursi dan air. Liu Ke duduk lemah di kursi, dengan air mata mengalir di wajahnya. Melihat saudaranya yang jatuh ke tanah dan tidak bernapas lagi, dia tersedak dan tidak bisa berkata-kata beberapa kali. Aku, saudaraku. Dia menangis keras, kembalikan saudaraku. Tuan Liu, bisakah Anda memberitahu saya penyebab dan akibat dari masalah ini? Reporter itu bertanya, kami sedang menyiarkan langsung sekarang sehingga semua orang dapat melihat pengalaman Anda dan membantu Anda mencari keadilan. Mendengar ini, Liu Ke menarik napas dalam-dalam, mengangguk berulang kali, dan mulai menceritakan kembali kisah yang telah dia buat sejak lama. Menjauh. Ketika Liu Feifan melihat adegan ini, dia marah dan cemas. Bajingan ini menceritakan semua kebohongan. Dia mengatakan bahwa dia akan bergegas, tetapi Lin Yi menangkapnya. Apa yang kamu lakukan di masa lalu? Orang-orang dari stasiun TV ada di sini. Setelah disiarkan, klinik pengobatan tradisional Tiongkok Su akan selesai. Su Guoyi, yang berdiri di sana, juga menjadi pucat, tetapi melihat Lin Yi masih tenang, dia menahan keinginan untuk bergegas. Orang-orang dari stasiun TV ini. Lin Yi berkata, aku meneleponnya. Mendengar ini, Su Guoyi dan Liu Feifan sama-sama tercengang. Lin Yi menelepon. Berdiri saja di sini dan lihat. Lin Yi tidak menjelaskan banyak hal dan tampak seperti sedang menonton kesenangan itu. Dia terlalu berpengalaman untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Bagaimanapun juga, aktor adalah aktor, dan aktor, hanya jika mereka diekspos lebih banyak, kepribadian mereka akan menjadi tidak dapat dipertahankan. Terutama orang-orang seperti Liu Ke. Lin Yi tidak cemas sama sekali, tapi senang menyaksikan kegembiraannya. Liu Feifan dan Su Guoyi hanya bisa berdiri diam, meskipun mereka sangat marah ketika mendengar kebohongan Liu Ke. Aku dan adikku sudah bergantung satu sama lain sejak aku masih kecil. Dia satu-satunya kerabatku. Tapi bagaimana aku bisa membayangkan kalau aku tiba-tiba kehilangan dia? Ya Tuhan! Liu Ke menangis, bagian putih matanya berputar, dan dia hampir pingsan. Reporter itu segera menyerahkan air kepadanya. Tuan Liu, minumlah air dulu. Kamera terfokus pada Liu Ke, dan para penonton juga menatapnya. Liu Ke tidak hanya merasa takut ketika dilihat oleh banyak mata, dia sebenarnya sedikit bangga dan mengagumi kemampuan aktingnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi industri hiburan. Tuan Liu, semua orang sangat bersimpati dengan pengalaman Anda. Sekarang kami menyiarkan langsung, dan banyak orang di forum lokal kami sudah berbicara mewakili Anda. Reporter itu menyalakan ponselnya dan berteriak dengan keras, saya harap semua teman yang hadir dapat mendukung Tuan Liu dan meminta penanggung jawab pengobatan tradisional Tiongkok Su untuk keluar dan merespons. Mendengar hal tersebut, orang-orang yang berada di lokasi kejadian satu demi satu mengeluarkan ponselnya, login ke forum lokal, dan langsung melihat postingan hot yang disematkan di atas. Dukung dia.
Kita harus membantunya mencari keadilan. Klinik pengobatan Tiongkok kulit hitam ini mencari uang dan membunuh orang dengan dalih mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Adalah tugas kita untuk menindak klinik pengobatan Tiongkok ilegal. Mengikuti postingan tersebut dan mengomentarinya, orang dapat melihat kemarahan semua orang. Tiba-tiba, salah satu postingan tampak tidak pada tempatnya sehingga membuat banyak orang terpana. Hei, pria ini sepertinya familiar. Sepertinya aku melihatnya di rumah sakit Sihua. Dia juga membuat masalah saat itu. Dia tidak bisa menjadi seorang profesional, bukan? Segera setelah komentar ini, seseorang memarahinya, mengatakan bahwa dia memfitnah orang lain, tetapi dalam 1 menit, orang lain maju untuk mengkonfirmasi hal ini. Benar, itu dia. Foto ini sangat jelas. Aku ingat itu dia. Dan adik laki-lakinya, dia sangat mirip dengannya. Tidak hanya di rumah sakit Sihua, tetapi juga di rumah sakit Dongdu kami, saya telah melihatnya. Pada akhirnya, tampaknya rumah sakit memberinya 50.000 yuan sebelum dia pergi. Apakah mereka benar-benar mereka? Saya melihat 2 orang ini di rumah sakit daerah, dan mereka mendatangi Anda. Ya Tuhan, ini adalah 2 aktor. Itu mereka. Benar. Itu mereka. Saya anggota staf rumah sakit Sihua, saya bisa bersaksi. Kamu tidak akan tertipu oleh 2 orang ini, kan? Apakah kamu bodoh? Postingan tersebut menjadi semakin mengganggu, dan komentar ini langsung naik ke posisi pertama, sehingga semua orang dapat melihatnya. Seseorang bahkan menemukan foto sebelumnya dan mempostingnya untuk perbandingan. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian sedikit canggung, terutama mereka yang baru saja berteriak memanggil Liu Ke, semuanya tersipu saat itu. Apakah itu palsu? Apakah karena kamu membuat masalah secara profesional dan meminta uang? Kedua bajingan ini menipu perasaan kita. Seseorang berteriak, binatang. Sialan, kamu menyia-nyiakan perasaanku. Aku mempostingnya di Weibo untukmu. Segera hapus. Memalukan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Apalagi dimanfaatkan oleh orang-orang menjijikkan seperti itu membuat mereka tiba-tiba terlihat bodoh di mata orang lain. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, Liu Ke tiba-tiba berubah. Wajahnya menjadi pucat dan matanya sedikit mengelak. Tuan Liu, apa yang terjadi? Beberapa orang mengatakan bahwa Anda adalah pembuat onar profesional. Apakah ada hal seperti itu? Mikrofon reporter hampir menembus lubang hidung Liu Ke. Melihat Liu Ke tidak berbicara, suara reporter menjadi lebih keras. Tuan Liu, apakah semua komentar di postingan ini benar? Apakah Anda pernah ke rumah sakit Sihua, rumah sakit Dongdu, dan bahkan beberapa rumah sakit daerah? Reporter itu dengan lantang bertanya, apakah Anda mengambil uang rumah sakit sebelum Anda menyerah dan pergi? Apakah kalian berdua sedang berakting dalam sebuah pertunjukan sekarang? Tolong jawab pertanyaannya dan biarkan mereka yang ingin membantumu mengetahui kebenaran masalah ini. Bisakah kamu membangunkan adikmu? Beritahu semua orang apa yang terjadi. Bab 202. Serangkaian pertanyaan reporter membuat wajah Liu Ke terlihat semakin jelek. Orang-orang di sekitarnya menjadi lebih bersemangat dan ingin segera bergegas meminta Liu Ke menjelaskan masalahnya dengan jelas. Kemarahannya membara karena tidak ada seorang pun yang mau dimanfaatkan sebagai orang bodoh, apalagi di depan banyak orang, itu akan sangat memalukan. Liu Ke benar-benar bisa merasakan kemarahan ini saat ini. Jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, akan sulit baginya untuk pergi dari sini hari ini. Orang-orang yang marah ini mungkin akan menghancurkan diri mereka sendiri. Bicaralah dengan jelas. Katakan padaku dengan jelas. Saya berbaik hati membantu Anda, tetapi Anda memperlakukan saya seperti orang bodoh. Mereka pembuat onar profesional. Saya ingat saya pernah melihat mereka sebelumnya. Semakin baik reputasi rumah sakit, semakin banyak mereka membuat masalah. Mereka tahu bahwa rumah sakit menghargai reputasi. Kedua sampah ini. Seseorang tidak dapat menahannya lagi dan bergegas masuk, menatap Liu Ke. Liu Ke segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan dengan jelas. Salah satu dari mereka, yang baru saja berteriak paling keras, ingin menginjak-injak Balai Pengobatan Tiongkok, berpikir bahwa dia sedang mencari keadilan untuk Liu Ke. Sekarang di mata orang lain, dia hanyalah orang bodoh yang dapat dengan mudah dimanfaatkan. Kesenjangan besar ini membuatnya meledak dalam sekejap, dan dia segera melampiaskan kemarahannya pada Liu Ke, mencoba mencari tahu wajah aslinya untuk menyelamatkan wajahnya sendiri. Melihat pria itu bergegas ke arahnya, Liu Ke tahu bahwa masalahnya telah terungkap. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan tamat.
Dia mengertakkan gigi dan buru-buru berkata, dengarkan penjelasan saya. Setelah mengatakan itu, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia tiba-tiba berbalik, mendorong orang yang berdiri di belakangnya, dan bergegas keluar, minggir. Minggir. Dia melarikan diri. Mengejar. Percepat. Kejar bajingan sialan ini. Jangan biarkan dia pergi. Beberapa orang seolah tersulut dan meledak seketika, dan mereka langsung mengejarnya. Adiknya masih di sini, tangkap adiknya. Seseorang berteriak. Satu Liu Ke melarikan diri, dan ada satu lagi, jadi sebaiknya Anda menangkapnya. Seseorang segera melangkah maju dan menendang saudara laki-laki Liu Ke, mencoba membangunkannya. Apa yang masih kamu pura-pura lakukan? Kamu telah ketahuan. Tapi saudara laki-laki Liu Ke tidak bereaksi sama sekali. Wajah pria itu berubah, dan dia merasa kakinya terasa sedikit aneh, seolah-olah dia telah menendang sesuatu yang kaku. Tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kulit dingin itu membuatnya takut, dan dia melangkah mundur dan jatuh ke tanah. Mati. Mati. Dia meninggal. Binatang buas ini, saudaranya sudah mati, dan dia masih menggunakannya untuk menimbulkan masalah. Binatang buas. Kerumunan di sekitarnya mundur beberapa langkah karena ketakutan, dan beberapa orang sudah mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Tidak ada yang mengira orang seperti Liu Ke bisa melakukan hal seperti itu. Sebagai pembuat onar profesional, dia tidak akan melepaskannya bahkan jika adik laki-lakinya meninggal, dan menggunakan tubuhnya untuk menimbulkan masalah. Semua orang mulai mengutuknya. Tak lama kemudian, mobil polisi tiba, dan beberapa petugas penegak hukum berseragam turun, menanyakan apa yang terjadi, dan segera mengatur agar orang-orang mengambil jenazah saudara laki-laki Liu Ke. Namun, beberapa orang yang mengejar Liu Ke kembali dan mengutuk Liu Ke sebagai bajingan dan menyuruhnya melarikan diri. Tetapi mereka tahu bahwa setelah masalah itu terungkap, Liu Ke tidak dapat melarikan diri. Saya tidak menyangka bahwa yang menyebabkan masalah adalah seorang profesional. Kami salah memahami klinik pengobatan Tiongkok Su. Ya, saya menemui dokter di ruang pengobatan tradisional Tiongkok ini. Saya mempunyai masalah lama. Saya pergi ke banyak rumah sakit tetapi tidak dapat disembuhkan. Dokter Suguolah yang merawat saya. Bagaimana bisa dokter yang begitu baik bisa memperlakukan seseorang sampai mati? Mereka hanya melihat perusahaan mana yang memiliki reputasi baik, dan mereka akan menyerang perusahaan itu, dasar binatang buas. Reputasi klinik pengobatan tradisional Tiongkok Su di ibu kota provinsi sangat baik selama lebih dari 10 tahun. Di mana terjadi sesuatu, Anda akan dengan mudah mempercayai para pembohong ini. Di tengah kerumunan, beberapa orang sudah mulai berbicara mewakili Balai Pengobatan Tiongkok. Tadi, saya mengira Balai Pengobatan Tiongkok lah yang membunuh orang, dan beberapa orang tidak berani membela Balai Pengobatan Tiongkok, karena takut mendapat masalah dan menjadi sasaran kritik publik telah terungkap, dan mereka penuh percaya diri. Penyakit aneh teman saya juga membuat Dokter Su optimis. Dia tidak punya uang saat itu, dan Dokter Su bahkan hanya menerima sejumlah kecil uang. Dokter yang baik, jika Anda mengikuti saya, apakah dia akan merugikan orang lain? Biarkan aku menyodok rumahmu dulu. Kolega saya, kerabat saya. Namun, dalam waktu singkat, banyak orang yang maju untuk angkat bicara, membuktikan kekuatan dan reputasi Balai Pengobatan Tradisional Tiongkok, serta kebaikan hati pensiunan dokter Tiongkok dari keluarga Su. Para dokter di Balai Pengobatan Tiongkok tercengang saat ini, tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka benar-benar ketakutan sekarang. Mereka takut Liu Ke dan yang lainnya akan menimbulkan masalah dan merusak reputasi Balai Pengobatan Tiongkok. Tapi sekarang, mereka semua menyampaikan kata-kata baik untuk Balai Pengobatan Tiongkok. Bahkan Su Guoyi dan Liu Feifan, yang berada jauh, juga tercengang. Banyak hal telah berubah begitu cepat. Bahkan Su Guoyi tidak pernah mengalami pasang surut seperti itu. Tindakan balasan yang awalnya dia pikirkan adalah dengan maju sendiri dan menjelaskan kepada publik, tetapi sekarang dia memikirkannya, selama dia berani keluar, dia pasti akan dikelilingi oleh kerumunan yang marah, suaranya akan tertelan. Dan dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Sekalipun dia punya kesempatan untuk menjelaskan, siapa yang akan mempercayainya? Tuan Lin, terima kasih banyak. Dia berbalik untuk melihat Lin Yi, yakin. Metode Lin Yi adalah yang terbaik untuk mengungkap Liu Ke. Selama seseorang mengungkap identitasnya sebagai pembuat onar profesional, situasinya dapat segera dibalik, dan niat jahat Liu Ke dan yang lainnya akan dikalahkan. Dalam situasi darurat seperti itu, bahkan Su Guoyi pun panik, tetapi Lin Yi selalu tetap tenang dan menggunakan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan mudah.
Ini tidak bisa dilakukan hanya dengan berbicara santai. Ini hanya sedikit usaha. Lin Yi berkata dengan ringan, jika kamu ingin berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada dirimu sendiri karena memiliki cucu yang baik. Dia tidak rakus akan pujian, dan langsung memberikan semua pujian kepada Liu Feifan, yang membuat Liu Feifan tersipu, dan kekaguman serta kekagumannya pada Lin Yi semakin meningkat. Dr. Su memandang Liu Feifan dan mengangguk. Saya tahu anak putri saya pasti akan baik-baik saja. Dia berkata dengan serius. Krisis di Balai Pengobatan Tradisional Tiongkok telah teratasi, dan Dr. Su juga dapat melepaskan batu di hatinya. Dia tahu bahwa keluarga Jia pasti tidak akan melepaskan keluarga Su dengan mudah sekarang, dan mereka tidak akan melepaskannya kecuali mereka mengambil kesempatan ini untuk membunuh keluarga Su. Dia juga memikirkan berapa tahun dia bisa menemui pasien ketika dia sudah tua. Setelah 100 tahun, tidak ada seorang pun yang dapat mewarisi ruang pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Su. Bahkan jika Liu Feifan memiliki hati ini, dia masih tidak memahami keterampilan medis. Anda dapat dengan aman menyerahkan klinik pengobatan Tiongkok kepada Fei Fei. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, Anda tidak perlu memikirkannya. Lin Yi melihat apa yang dipikirkan Su Guoyi, setidaknya, bisa menyelamatkan satu pasien adalah hal yang baik, dan itu bukan hal yang buruk bagi keluarga Su Anda. Su Guoyi terkejut, lalu mengangguk sedikit, tiba-tiba merasa tercerahkan. Saya mengerti, terima kasih banyak. Katanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyangka suatu hari nanti dia akan mendapat pencerahan dari seorang pemuda bahkan di usianya. Su Guoyi penasaran, dari mana asal-usul Liu Feifan, kakak laki-laki tertua. Bersambung.